ke sesi wawancaranya. Permisi Kak, boleh perkenalkan nama Kakak? Nama aku Nanda. Kok yang pertanyaan pertama itu, kalau boleh tahu Kakak sudah berapa lama kerja di gerai toko ini? Udah 1 bulan. Pertanyaan kedua, apakah ada nilai-nilai yang diterapkan dalam bisnis ini? Nilai-nilai seperti kejujuran dalam bekerja, ramah kepada customer. Baik, langsung saja ke pertanyaan yang ketiga, yang terakhir. Bagaimana cara Kakak menarik konsumen agar tertarik untuk belanja di sini? Contohnya seperti menunjukkan apa yang kita punya kepada customer supaya tertarik untuk menaiki wahana. Baik Kak, terima kasih banyak ya Kak. Baik, yang selanjutnya penerapan perspektif bisnis dalam ekonomi syariah. Yang pertama, pengertian ekonomi syariah. Ekonomi syariah adalah ekonomi yang berdasarkan ajaran Islam dengan prinsip utama yang berasal dari Al-Quran dan hadis. Sistem ini mengedepankan keadilan, transparansi, serta keseimbangan dalam segala aspek kegiatan ekonomi termasuk bisnis. Prinsip utama ekonomi syariah meliputi yang pertama larangan riba, yang kedua larangan gharar, yang ketiga larangan masyir, yang keempat penerapan konsep zakat. Sudah lanjut ya? Berorientasi pada keadilan sosial dan kesejahteraan bersama. Yang selanjutnya perspektif bisnis dalam ekonomi syariah. Dalam ekonomi syariah, bisnis tidak hanya berorientasi pada keuntungan finansial, tetapi juga pada keberkahan, manfaat sosial, dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Perspektif ini ditetapkan melalui beberapa cara. Yang pertama ada etika bisnis Islam. Baik, yang pertama ada etika bisnis dalam Islam. Yang pertama ada kejujuran atau sidik. Setiap aktivitas bisnis harus dilakukan secara jujur tanpa ada penipuan. Yang kedua, amanah. Para pelaku bisnis bertanggung jawab menjaga kepercayaan pihak lain. Yang ketiga, adil. Pembagian keuntungan dan risiko melakukan secara proporsional. Yang keempat, transparansi atau tabayun. Informasi yang diberikan kepada pihak terkait harus jelas dan tidak menyesatkan. Yang selanjutnya, produk dan jasa halal. Bisnis syariah hanya menjual barang dan jasa yang halal dan baik dari sisi bahan, proses produksi maupun penanggungannya. Contohnya, larangan menjual produk haram seperti alkohol, babi, atau barang yang mendukung kemaksiatan. Yang selanjutnya, sistem transaksi yang Islam. Yang pertama, tanpa riba. Sistem transaksi bisnis syariah tidak melibatkan bunga, baik dalam utang piutang maupun investasi. Yang selanjutnya, berbasis akad. Setiap transaksi didasarkan pada akad yang sesuai syariah seperti mudharabah, kerjasama bagi hasil antara pemilik modal dan pengelola. Baik, yang selanjutnya musyarakah atau kemitraan bisnis dengan pembagian keuntungan sesuai porsi kontribusi. Yang selanjutnya murabahah, jual beli barang dengan tambahan margin keuntungan yang disepakati. Yang selanjutnya ijarah atau sewa menyewa. Yang selanjutnya itu ada tujuan sosial. Dalam bisnis, perspektif ekonomi syariah tidak hanya mengejar profit, tetapi juga berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat seperti menyalurkan zakat, infak, dan sedekah, memberikan peluang kerja, dan mengentaskan kemiskinan, melakukan tanggung jawab sosial perusahaan berdasarkan nilai-nilai Islam. Yang selanjutnya, contoh penerapan perspektif bisnis dalam ekonomi syariah. Perbankan syariah atau bank syariah menawarkan produk tanpa bunga seperti tabungan mudharabah dan pembiayaan murabahah. Yang selanjutnya, pasar modal syariah, investasi pada saham-saham yang tergabung dalam daftar efek syariah. Yang selanjutnya, usaha mikro syariah,
lembaga keuangan seperti BMT atau Baitul Mal Wat Tamwil membantu UMKM dengan pembiayaan berbasis syariah. Yang selanjutnya, industri halal. Meningkatnya permintaan global terhadap produk makanan, kosmetik, dan pakaian halal. Yang selanjutnya kita masuk di tantangan dan solusi. Yang pertama itu tantangan. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang konsep ekonomi syariah. Yang kedua, terbatasnya akses permodalan syariah bagi UMKM. Yang ketiga, persaingan dengan bisnis konvensional. Dan yang selanjutnya solusi. Yang solusi itu ada yang pertama ada edukasi dan literasi ekonomi syariah kepada masyarakat. Yang kedua, inovasi produk dan layanan syariah yang kompetitif. Yang ketiga, kolaborasi antara lembaga syariah dan pemerintah untuk mendukung perkembangan bisnis syariah. Yang selanjutnya saya dapat menyimpulkan dari materi ini dan wawancara, penerapan perspektif bisnis dalam ekonomi syariah tidak hanya berfokus pada keuntungan material, tetapi juga pada berkelanjutan sosial spiritual. Dengan prinsip-prinsip yang adil, transparan, dan sesuai syariah, bisnis syariah dapat menjadi solusi untuk menciptakan ekonomi yang lebih berkeadilan dan membawa keberkahan bagi seluruh pihak.